ayat 7 sampai dengan yang 13. Rom 3:15 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian tertulis di sana. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur nama bagimu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, topik kita untuk hari ini, minggu ini, ialah diberkati untuk menjadi berkat. Sesuai dengan topik kita hari ini, diberkati dan untuk menjadi berkat adalah idaman orang-orang yang beriman dalam Kristiani. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hijau pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat 3. Banyak orang Kristen saat ini yang merasa mengenal Tuhan dengan baik, dan itu dibuktikannya dengan rajin beribadah dan juga pelayanan. Sesungguhnya hal itu belum cukup akan pengenalan yang benar akan Tuhan. Haruslah juga dimiliki hati yang melekat dan ada persekutuan yang karib dengan Tuhan, dan terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Karena jika kita hanya mengenal Tuhan, maka kita belum tentu mengenal apa isi hati Tuhan. Daud adalah seorang yang mengenal dengan baik akan Tuhan, serta melekatkan diri dan pengharapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa melindungi dan menolong dia dari segala kesulitan dan kesusahan yang terjadi dialaminya. Daud juga berbuat kesalahan dan dosa, tetapi dengan segera dia menyesal kesalahan itu dan minta ampun pada Tuhan. Daud tidak menutupi kesalahannya pada Tuhan karena dia mau ditegur, dia mau dikoreksi dan dibentuk oleh Tuhan. Itulah kedekatan yang melekat antara Daud dengan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, maka doanya akan didengar dan dikabulkannya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan yang 13. Jemaat Tuhan yang berbahagia,
Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Ibrani mengutarakan kesaksian-kesaksian atas iman sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Pertama, karena iman kita mengerti bahwa semesta alam ini diciptakan oleh firman Tuhan. 2. Karena iman Habel mempersembahkan korban bakaran lebih baik dibandingkan saudaranya Kain. 3. Karena iman maka Henok terangkat ke surga tanpa melalui kematian. 4. Karena iman Nuh percaya atas perintah Allah untuk membangun sebuah bahtera atau kapal penyelamatan. 5. Karena iman juga maka Sarah yang sudah tua dan mandul itu akan menurunkan keturunan yang tidak terbilang banyaknya di kemudian hari. 6. Karena iman maka Abraham mau menerima tantangan dan cobaan Allah untuk mempersembahkan anak satu-satunya Ishak. Namun Tuhan hanya mencobai kesetiaan hati daripada Abraham. Yang ketujuh, karena iman maka Ishak memandang ke depan dan memberi berkat kepada anak-anaknya Yakub dan Esau. Kedelapan, karena iman maka Yusuf menjelang kematiannya memberitahu akan kembalinya orang-orang Israel dari tanah Mesir dan menitipkan agar tulang belulangnya nanti dibawa serta pulang ke Israel. Kesembilan, karena iman maka Musa disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan dalam tragedi semua anak laki-laki Israel dibunuh oleh Raja Mesir, Raja Firaun. Ke-10, dengan iman juga maka setelah dewasa Musa tidak sudi disebut sebagai anak putri Raja Firaun karena dia lebih suka menderita dengan umat Allah bangsa Israel yang tertindas saat itu. Ke-11, karena iman Musa rela meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka Raja Firaun. Ke-12, dengan iman juga mereka melakukan Paskah dan melintasi Laut Merah sama dengan melintasi tanah kering saja. Yang ke-13, dengan iman juga bangsa Tuhan itu merobohkan tembok Jeriko setelah mereka mengelilinginya 7 hari lamanya. 14, karena iman juga Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama orang-orang durhaka karena dia telah menyembunyikan para pengintai itu di rumahnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, adapun orang-orang yang mengenal dan mengerti dengan keinginan Tuhan, hidupnya akan terberkati. Namun seringkali manusia itu salah kaprah yang selalu mengidentikan berkat Tuhan itu dengan materi yang dia dapat, kekayaan, gengsi, dan pangkat. Padahal itu hanyalah salah satu dari sekian item yang diberikan oleh Tuhan. Masih banyak hal seperti kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, dan ketenangan jiwa, kepasrahan, dan sebagainya yang tidak dapat dinilai atau dibeli dengan uang. Semakin orang terberkati, semakinlah dia juga rendah hati dengan kasih Kristus dan juga mengarah dan mengabdikan dirinya menjadi berkat dan saluran berkat. Misalnya kepeduliannya yang makin besar makin tinggi kepada sesama. Bukankah Nats, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri merupakan himpunan hukum Taurat dan kitab para nabi? Karena itu adalah termasuk hukum yang utama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya
oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Demikianlah renungan firman saat ini, dalam minggu ini, di dalam kebaktian mandiri, kebaktian rumah tangga kita hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita